Oh, ini minggu ketiga harusnya ya. Iya Tapi Pak, saya baru harus belajar minggu sekarang ya. ketiga. Nggak apa-apa. Nanti kita kejar aja, kita cepetin, kita bikin dua pertemuan. Eh, Mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ajih Ahmadi Sasmi. Saya adalah dosen di Home Base S1 Akuntansi. Latar belakang saya, pendidikannya adalah akuntansi. Kalau mungkin teman-teman bingung kok dosen akuntansi ngajar di bisnis digital gitu, terus ngajarnya data analytics gitu ya. Ya memang konsentrasi saya di si akuntansi itu adalah sistem informasi akuntansi gitu. Jadi memang beririsan sekali dengan masalah digitalisasi sistem dan lain hal sebagainya gitu. Dan memang saya concern di situ, di penelitian saya juga keseluruhan itu memang di sistem, eh, sertifikat-sertifikat juga saya lebih fokusnya ke sistem dan juga yang berbau digital gitu. Makanya saya di sini meneruskan sebagai dosen, apa namanya, dosen tim teaching gitu ya. Saya meneruskan Pak Osli itu. Nah, kemarin 2 hari lalu saya udah ketemu kelas B dan C ya. Mas ini kelas A ya. Iya Pak, kelas A. Oke, kelas A. Ini kita berapa satu kelasnya? Satu kelas ada 25 mahasiswa Pak. Yang lain pada kemana? Yang lain Ini sudah baru saya 20 orang. reminder tapi belum ada respon Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Bisa online dulu semuanya. Online. Bisa on cam dulu tolong dong. Kita perkenalan dulu. Saya nggak butuh lama-lama hari ini. Paling cuma sejam ya. Saya nggak lama karena mungkin, nah, minggu depan itu kemungkinan kelasnya kayaknya malam karena saya tanggal 12 itu sudah masuk ke Pusdiklatnya Kemendikbud. Saya ada latsar atau kalau kami disebutnya orientasi terkait dengan pegawai pemerintah gitu ya, karena saya baru diangkat jadi pegawai pemerintah ASN. Jadi masa transisi dari dosen universitas sekarang jadi dosen pemerintah gitu, dinaungi oleh pemerintah. Nah, minggu depan tanggal 12 sampai tanggal 18 saya seminggu. Jadi ada kemungkinan besar saya akan mengusahakan tetap kelas, tetapi mungkin habis maghrib ya. Saya coba habis maghrib karena saya belum dapat rundown nih. Kan ini kan saya masuknya ke gelombang 6. Gelombang 6 angkatan 38. Per gelombang itu ada berapa angkatan gitu. Saya angkatan ke 38, gelombangnya gelombang 6. Nah, ini sampai sekarang saya belum dapat, apa namanya, belum dapat rundown yang realnya. Tapi kalau melihat dari rundown yang eh, gelombang-gelombang sebelumnya, itu saya kayaknya bisa ngajar kalau di mana. Ini, oh kalian pada nggak ke kampus kan ya? Enggak Pak. Pak, Nggak ya? izin potong masalah tadi untuk minggu depan. Mungkin Hmm. bisa nggak kita digabung aja sama anak B sama C gitu loh. Di satu hari aja. Saya agak rancu ya. Sebenarnya saya tuh nggak boleh gabung sama Pak Osli. Oh, oke. Saya sebenarnya nggak boleh gabung sama Pak Osli. Tapi kalau mau sih saya biasanya oke-oke aja. Oh ya udah. Oke oke. Toh kalau misalkan mau digabung kelas, ini kan kelas A ya, mau digabung ke Iya, B dan C, ada kemungkinan paling tetap malam sih, kelasnya tetap malam gitu. Kalau minggu depan ya, minggu depan iya. akan tetap malam gitu. Tapi saya cuma gini aja. Kalau saya fleksibel sekali. Mau digabung monggo, saya ikut. Mau enaknya nggak apa-apa. Karena gini, itu jadi memudahkan saya dalam hal saya tidak ngomong untuk ketiga kalinya gitu loh. Saya ngomong di kelas B, ngomong di kelas C, terus ngomong di kelas A kan 3 kali ngomong ya gitu. Kalau misalkan mau digabung, saya nggak jadi 3 kali ngomong gitu. Saya lebih enak sebenarnya selama online kan. Kalau offline kan nggak mungkin digabung. Tetapi Pak Osli nggak mau. Nah, saya kembalikan sama teman-teman. Kalau teman-teman masih
coba aja komunikasi kelas A, B, C ini komunikasi PJ-nya. Kalau memang teman-teman punya kesepakatan kalau online mau digabung, saya monggo aja gitu. Cuma intinya teman-teman tahu aja gitu loh konsekuensi, bukan konsekuensinya ya, intinya Pak Osli memang tidak mau, tapi saya nggak masalah. Kan sebenarnya kembali lagi ke dosennya ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak masalah. Lagi apa? Oke, Itu Pak. dulu Makasih sebentar. ya, Pak. Ya, oke. Oke, saya bicara dulu. Nah, teman-teman belum diajarin Tableau atau Power BI ya? Belum, Pak. Belum, oke. Saya kemarin komunikasi dengan Pak Osli. Sebenarnya harusnya data analytics itu ada teori dulu, terus baru praktek. Data analytics itu bisa pakai R, Python, ya bisa macam-macam. Nah, bisa juga menggunakan Tableau, bisa juga menggunakan Power BI. Tapi kalau Tableau dan Power BI ini lebih ke eh, apa namanya dashboard tampilan. Jadi untuk mempermudah dari data yang tersedia untuk mempermudah tampilan atau mempermudah dashboardnya gitu ya. Nah itu yang digunakan di Tableau dan juga Power BI. Saya sih nggak begitu paham secara detail dalam arti mata kuliah data analytics ini kemarin dibangun RPS-nya seperti apa. Saya dapat sih, saya cek, tapi itu eh, terstruktur, itu terstruktur. Sebentar. Nah, itu kan harus terstruktur ya. Sebenarnya ada semua tahapan-tahapannya, apa yang mestinya kalian dapatkan. Nah, yang saya pengen tanyain sebenarnya sama kalian, sebelumnya Pak Osli ngajar apa? Oh, saya sih ngajar kayak dari awal itu Python basic, terus ada Seaborn, ada Metrolit, terus ada data processing, ada juga handling missing values, terus terakhir itu Kaggle sama decision tree. Kaggle Decision Tree. Oke, sebenarnya nggak ini juga ya, nggak sesuai RPS ya. Kalian megang RPS-nya nggak? Enggak, Pak. Enggak dikasih sama Pak Osli. Nggak ya. Nggak selihat saya kok kayaknya nggak. Kok ya nggak. Gimana ya? Ya oke lah. Tapi saya komunikasi kemarin, makanya saya tidak bisa mengikuti RPS gitu ya. RPS yang seharusnya. Jadi saya komunikasi dengan Pak Osli. Pak Osli minta disampaikan aja terkait dengan Tableau dan juga terkait dengan Power BI. Jadi kita fokus Tableau dan Power BI aja karena itu terkait dengan dashboard. Kan kalau kita bicara lebih jelas lagi data analytics ini sebenarnya beririsan sekali dengan eh, apa namanya pemrograman dan data raya ya. Jadi kurang lebih sebenarnya sama gitu pengolahan data dan segala macam. Nah, eh, oke. Itu yang mungkin kita akan temui
yang akan kita temui ke depannya gitu ya. Kita akan belajar dua itu gitu. Jadi memang fokusnya akan ke sana. Oke, paling di pertemuan hari ini selain perkenalan karena saya juga baru masuk, yang kedua saya mau menjelaskan secara umum dulu Tableau dan juga Tableau dan juga apa namanya dan juga Power BI-nya. Kita lebih bicara ke perbandingan-perbandingan. Oke, saya izin share screen ya sebentar. Ini ada yang Oke, saya izin off cam karena di sini pasti lemot. Sorry, saya malah kelempar. Oke, sebentar. Eh, Screen, Duh, kok kamera sih. Oke, sudah muncul teman-teman? Sudah, Pak. Oke, sudah muncul ya. Sebentar, sebentar. Oke, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya mau bicara Tableau dan Power BI. Nah, kalau mungkin teman-teman pasti ya mungkin sedikit atau banyak sudah ada yang mengenal lah apa itu Tableau, apa itu Power BI. Kalau misalkan kita bicara Tableau dan Power BI, nah dua-duanya ini sebenarnya bisa dijadikan menjadi sebuah atau alat ya, alat yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data. Nah, dari kedua platform ini, mereka itu menawarkan kemampuan terkait dengan memvisualisasi data, menganalisis informasi, dan membuat laporan yang informatif serta mudah dipahami gitu ya. Namun ada beberapa perbedaan di sini yang menunjukkan signifikansi bahwa ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang kalian tuh mau pakai yang mana antara Tableau, antara Power BI gitu ya. Jadi nggak selalu apa yang disediakan itu semuanya sama. Sama seperti asumsinya begini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan eh, apa ya, ada yang menggunakan produknya MacBook gitu ya. Kalau di MacBook itu kan ada, kalau Word itu setaranya dengan apa ya di MacBook ya? Saya lupa ya. Eh, Ya mereka semacam kayak punya Microsoft Office gitu ya. Yang mirip dengan Microsoft Office kayak ada Word, ada Excel. Kalau Excel itu kalau nggak salah numbers, sorry numbers atau apa gitu. Kalau PowerPoint itu di sana namanya presentation kalau nggak salah. Nah, sama kayak WPS. WPS itu juga punya macam-macam gitu ya, punya ininya sendiri.
Jadi mereka itu punya kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ada teman-teman yang lebih nyaman pakai Word, walaupun pakai MacBook pun teman-teman pasti akan tetap eh, beli platformnya Word gitu ya untuk melakukan eh, mengetikkan gitu atau membuat sebuah dokumen. Kurang lebih seperti itu. Begitu pula di Tableau dan juga Power BI. Nah, hari ini kita hanya bicara Tableau dan Power BI serta perbandingan besarnya. Banyak kok sebenarnya. Nah, kalau Tableau sendiri, kita mulai dari Tableau. Tableau ini sebenarnya merupakan sebuah platform analisis data yang fleksibel dan kuat. Nah, dianggapnya itu fleksibel dan kuat. Sebenarnya ini adalah perbandingan-perbandingan secara subjektif gitu ya. Tidak ada perbandingan secara objektif yang real karena memang semakin di sini dari Tableau sendiri sampai ke eh, apa namanya sama ke Power BI sendiri. Power BI punya sorry BTW ya, Power BI itu punyanya Microsoft. Tableau itu saya lupa punya siapa ya. Dia bukan IBM deh, saya lupa punyanya siapa. Tapi intinya semakin ke sini itu mereka semakin eh, semakin mirip gitu ya. Karena penggunaan itu kan gini, mereka harus bisa memiliki bisa mencakup pasar-pasar yang luas gitu. Nah, makanya di sini kayak di sini dijelaskan Tableau sendiri itu user interface-nya lebih intuitif. Terus memungkinkan juga pengguna untuk membangun visualisasi data yang menarik dengan cepat dan mudah gitu ya. Tableau juga menawarkan kemampuan untuk terhubung ke berbagai sumber data termasuk Excel ya. Excel punya Microsoft Word gitu kan. MySQL, terus ada Oracle. Nah, platform ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur analisis yang kuat seperti kemampuan untuk membuat laporan interaktif dan mengeksplorasi data dengan lebih detail. Nah, umumnya seperti itu. Itu yang ada di Tableau. Tableau itu juga dikenal mereka bisa mengolah data yang besar gitu ya. Sedangkan kalau di Power BI itu agak lebih butuh waktu gitu. Nah, kalau kita fokus ke kelebihan dari Tableau sendiri itu visualnya lebih interaktif dan menarik. Lalu di Tableau itu juga user friendly untuk toolsnya. Nah, tapi ini perlu digarisbawahi, user friendly itu belum tentu segala sesuatunya cocok sama kita. Karena balik lagi kadang-kadang ada yang memang sesuai dengan kebutuhan dan juga ada faktor-faktor di luar itu seperti teman-teman mungkin terbiasa menggunakan platform-platform yang dimiliki oleh Microsoft. Salah satunya kenapa sih kok nggak pakai Tableau? Oh mungkin karena pakai Power BI itu Microsoft kan itu keluarannya Microsoft. Jadi Microsoft itu akan lebih mudah juga gitu untuk kita mengerti gitu untuk mencari karena kita tidak terbiasa dengan user interface Tableau kita lebih nyaman pakai Microsoft nggak masalah juga gitu ya. Itu ada kemungkinan arahnya ke sana. Nah, salah satu yang jadi kelebihannya juga terkait dengan coding ya. Di dunia bisnis intelligence itu kalau misalkan teman-teman nggak terlalu paham terkait dengan coding, teman-teman bisa menggunakan Tableau. Gitu ya. Kalau di Power BI sih sebenarnya juga nggak begitu juga ya, nggak terlalu coding juga, tapi masih ada beberapa kebutuhan coding di sana. Nah, Tableau juga bisa menggabungkan berbagai sumber data, big data, spreadsheet, cloud, dan juga berbagai tipe lainnya. Jadi memang dia lebih variatif. Makanya tadi saya pernah bilang datanya di Tableau itu terkenal bisa mengolah berbagai macam data dan data besar gitu ya. Nah, Tableau juga bisa mengolah data menggunakan perangkat mobile seperti ponsel dan tablet. Walaupun sekarang itu Tableau dan juga Power BI itu sudah punya web base. Jadi teman-teman bisa buka Power BI yang web base, Tableau yang web base gitu ya. Jadi memang mau di manapun bisa gitu. Gadgetnya mau apapun tuh sekarang bisa, nggak mesti selalu komputer. Tableau bisa mengintegrasikan data pengguna dengan dua bahasa data science ya ini R dan juga Python. Nah ini yang teman-teman pakai kemarin dikenalin R sama Python ya. Ini memang rata-rata sudah Python. Sekarang udah jarang yang pakai Java, sudah jarang yang pakai C++, sudah sangat jarang karena Python itu sekarang jadi lebih umum. Oke, nah sedangkan kalau kita berfokus kekurangan dari Tableau, Tableau itu
Tujuannya adalah visualisasi, tapi tidak dapat melakukan query. Mungkin teman-teman pasti udah pernah kenal query. Kan kemarin juga sudah sedikit-sedikit dikasih tahu terkait dengan coding ya sama Pak Osli. Nah, Tableau juga memiliki fitur refresh laporan secara otomatis dengan bantuan penjadwalan. Penjadwalan. Nah, ini kata kuncinya adalah penjadwalan. Jadi sebenarnya di Tableau itu untuk melakukan refresh atau update data, kalau misalkan kita ada update data, nah outputnya itu kita harus refresh dulu atau kita menentukan jadwal refreshnya kapan. Jadi dia bentuknya tidak real time. Kalau di Power BI itu seingat saya real time. Jadi kita mau update datanya dia langsung auto calculate gitu, langsung otomatis nge-refresh untuk outputnya. Terus banyak user yang kurang memberikan perhatian terhadap pilihan conditional formatting Tableau dan limitasi tampilan tabel di Tableau juga hanya 16 kolom. Umumnya sih seperti itu. Kalau misalkan kita bicara kelebihan dan kekurangan ya semuanya sosok ya. Nanti kita bisa membandingkan apa yang ada di dalam Power BI. Nah, selanjutnya kalau saya mau bicara terkait dengan Power BI-nya nih. Sebenarnya sama gitu ya. Tujuannya sama, fungsinya juga sama. Power BI juga merupakan platform analisis data, sedangkan dia dikembangkan oleh Microsoft. Makanya namanya Microsoft Power BI. Sama kayak ada Microsoft Access, ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Excel, ada Microsoft Word, kan macam-macam ya produknya Microsoft. Nah, kalau misalkan Power BI sendiri, itu memungkinkan pengguna untuk membangun visualisasi data yang hebat dengan mudah menggunakan antarmuka user atau user interface. Pengguna yang user interface yang serupa dengan Microsoft Excel. Jadi memang mirip-mirip. Kalau teman-teman pernah pakai Adobe, Adobe jadinya. Microsoft Access juga sama. Tabel-tabelnya aja mirip dengan Microsoft Excel. Terus bentuk toolbar-nya juga sama, menu bar-nya juga sama gitu ya. Kurang lebih ya hanya ada tambahan-tambahan aja. Selanjutnya, untuk Power BI sendiri juga memiliki kemampuan untuk terhubung dengan berbagai sumber data. Contohnya adalah Azure, SharePoint, Salesforce. Nah, itu data-data yang terkenal yang biasa digunakan untuk terintegrasi dengan Power BI gitu ya. Lalu fitur-fitur analisisnya kuat, ada kemampuan juga untuk membuat laporan interaktif dan memprediksi hasil. Ya. Jadi balik lagi nanti ada mana yang kira-kira lebih cocok. Nah di sini saya tidak bisa bicara mana yang lebih baik, tetapi kita nanti akan coba belajar dua-duanya. Lalu untuk kelebihannya di Power BI sendiri, paketnya siap untuk dipakai pengelolaan dari data umum yang bermanfaat bagi bisnis umumnya sih seperti itu. Jadi dia kayak sudah punya paket-paketnya sendiri, kayak ada kemudahan kalau mau nimbulin apa itu tinggal klik aja, masukin datanya, selesai gitu ya. Terus dashboard real time, tidak perlu refresh, dia langsung real time. Aman menghubungkan data di cloud dengan data di server organisasi tanpa perlu cemas ya. Jadi jelas umum. Untuk ke cloud juga kita dari security-nya, Persif security-nya juga sudah oke. Lalu ambil data berdasarkan bahasa natural dan bukan bahasa SQL, jadi dia pakai bahasa biasa tuh bisa. Intinya mau datanya dalam bentuk apapun, bahasanya itu bisa dikelola oleh Power BI. Integrasi dengan Microsoft Office jelas karena memang yang punya Microsoft. Deployment-nya cepat, tersedia berbagai macam platform desktop dan juga mobile. Sebenarnya sekarang semuanya sudah seperti itu. Nah, terkait dengan kekurangan nih, kalau kita bicara kekurangan, Power BI itu nggak ada kontrol dari tingkat perusahaan. Jadi kalau kita bicara tingkat perusahaan itu kan yang biasa kita kenal di manajemen, ada low level, mid level, sampai top level gitu ya. Kalau low level itu biasanya orang-orang tingkat bawah yang mengelola data sampai menginputnya. Sebenarnya bisa juga sampai mengoutput. Nah, kalau misalkan di mid level, sekelas manager, biasanya mereka yang mengelola dari output-output tersebut gitu ya. Terus mereka yang mengklasterisasi kebutuhan-kebutuhan dari pengguna. Pengguna salah satunya tujuannya adalah ke top level. Siapa top level? Top level itu adanya di eksekutif, bisa BOD, bisa apa namanya, bisa board of director, bisa juga komisioner, bisa ya intinya
shareholder, stockholder gitu ya. Kira-kira seperti itu. Bahkan juga ada faktor dari orang dari luar. Nah, di Power BI sendiri itu tidak memisahkan ya antara siapa yang mengelola atau controllingnya. Kenapa? Karena memang ketika kita masuk Power BI itu semua tampilannya sama kurang lebih. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning itu adalah salah satu sistem yang atau ya sistem yang dibuat gitu ya untuk memenuhi sistem informasi manajemen, di mana di dalam sistem informasi manajemen sendiri terbagi menjadi, saya lupa 4 atau 5, jadi dia ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi keuangan, ada sistem informasi sumber daya manusia, ada sistem informasi eksekutif. Nah, di sistem informasi manajemen sendiri itu dia diklasterisasi berdasarkan sistemnya masing-masing. Nah, kalau kita bicara ERP sendiri itu kalau misalkan akuntansi, ya akuntansi, keuangan, ya keuangan itu biasanya adanya di top di low level. Manajemen juga di low level. Nah, nanti untuk sampai ke laporannya ke sistem informasi eksekutif biasanya itu adanya baru di top level. Siapa yang mengelola? Dia yang mengelola adanya di mid level. Kurang lebih seperti itu. Jadi terbagi-bagi gitu ya, controllingnya terbagi-bagi gitu, cluster-clusternya siapa yang bisa mengakses. Sedangkan kalau di Power BI itu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Makanya kalau kita bicara Power BI, software ini nggak ada pengalokasian terkait dengan permission, di mana multi level itu bisa dibagi untuk apa namanya siapa yang mengaksesnya gitu, dilihat penggunanya siapa-siapa aja gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi mau eksekutif yang buka, mau BOD yang buka, mau manajer yang buka, mau kita sebagai misalkan kita ada di low level gitu ya, itu nggak ada pengaruh gitu. Maksudnya ini dibukanya juga sama. Nah kalau di Power BI sendiri ada versi gratisnya, tapi keterbatasannya itu hanya sampai ke jumlah data yang 2 giga. Kalau misalkan mau lebih itu biasanya bayar. Itu terkait dengan kekurangan. Nah, kita bicara terkait dengan perbandingannya. Nah, ini ada Tableau, ada Power BI. Tadi kita sudah bicara Tableau dan juga Power BI. Kalau kita bicara dari kemampuan visualisasi data, Power BI itu digunakan biasanya untuk mengunggah data yang diharapkan hasilnya lebih cepat. Juga membuat suatu visualisasi menggunakan natural language queries. Jadi bahasanya bahasa natural, apapun bisa dipakai bahasanya. Dan kita juga hanya perlu masukkan data ke dalam bentuk visualisasi yang diinginkan. Sebenarnya mau pakai Word juga bisa, pakai Excel juga bisa gitu. Data analytics pakai Excel juga bisa. Tapi kenapa sih dibuat Power BI gitu ya, salah Microsoft? Ya ini untuk mempermudah aja karena nanti akan ada tool-tool yang memang terbatas di Excel dan juga di Microsoft. Lalu meski demikian, kelemahan Power BI adalah toolsus hanya memvisualisasikan maksimal dari 3.500 data point. Gitu ya, maksimalnya. Makanya kenapa tadi saya di awal waktu bahas Tableau dikenal mereka bisa ke data yang besar. Nah, ini dijelaskan kalau Tableau itu memungkinkan untuk penggunaan lebih banyak data point ketika visualisasi. Dan pada saat membuat visualisasi data, mulai dari yang dasar hingga yang rumit, termasuk heat maps, line charts, scatter plots, dan banyak lain halnya. Ya, nah, selanjutnya kalau kita bicara dari kemudahan pengguna, Power BI masuk ke dalam Microsoft Office 365. Teman-teman, nanti kalau misalkan saya minta tolong teman-teman untuk download Power BI dan juga Tableau-nya. Nah, di Power BI dan Tableau itu berbayar. Nanti Tableau mungkin kita coba cari yang nggak berbayarnya gitu ya, gimana caranya. Tapi kalau di Power BI, teman-teman itu kan punya email dari kampus ya, yang @unj.ac.id. Nah, itu bisa digunakan untuk sebagai akun Microsoft Office-nya. Nanti dari situ teman-teman bisa dapat fasilitas untuk Microsoft Office 365-nya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau kita mau gunain Power BI-nya, kita bisa free gitu ya, karena sudah dianggap berlangganan. Nah, dia masuk ke dalam Microsoft Office 365. Tampilannya tidak asing karena memang tak lagi-lagi
saya sampaikan bahwa Power BI itu miliknya Microsoft, jadi memang user interface-nya mirip banget. Lalu, nah kalau misalkan Tableau itu terkenal agak lebih rumit dan juga kompleks untuk pemula. Tapi Tableau itu ada kelebihan terkait dengan visualisasi data bisa secara detail gitu ya. Lalu juga dari Tableau tools-nya itu ada juga kemampuan untuk natural language-nya, serta pengguna bisa lebih mudah untuk menggunakan solusi untuk masalah-masalah kompleks sekaligus memahami data lebih baik. Kenapa solusi? Kalau Tableau itu dia itu kalau ada problem kita bisa cek ke customer service-nya, dia 24 jam gitu kalau Tableau, tapi khusus yang berbayar ya. Tapi kalau Power BI itu biasanya sudah ada problem solve-nya gitu, dan kita harus ber-email biasanya kayak gitu. Lalu sumber data, nah kalau bicara sumber data sama-sama mendukung dari akses banyak sumber, ini sebenarnya lebih setara ya, cuma untuk dari Power BI yang lama mereka itu sumber datanya bisa dari MS SQL Server, IBM DB2, MySQL, Microsoft Excel, Oracle, Database, Text RSV, PostgreSQL, terus folder. Ya. Nah, sedangkan kalau di Tableau itu bisa dalam bentuk PDF, Excel, JSON, terus Cloudera Headdoc. Headdoc itu umum ya sebenarnya, kalau misalkan orang-orang coding banyak juga pakai maksudnya pasti kenal Headdoc. Terus ada text file, statistical file, terus ada Google Analytics, Amazon Redshift, Google Drive, Dropbox, Google Sheet, banyak lah. Sebenarnya pun sekarang mereka sudah mulai menyamaratakan gitu ya, dalam arti kebutuhan yang ada di kebutuhan untuk input data dari Power BI dan Tableau kurang lebih sebenarnya sudah sama. Bahasa pemrograman, nah kalau bahasa pemrograman Power BI itu ada data analytics, expression, dan juga M-language, tapi sebenarnya nggak terlalu ini juga ya, ini tujuannya hanya untuk memanipulasi data dan juga modeling data gitu. Tapi Power BI juga bisa loh pakai R gitu ya, mereka juga bisa, tapi biasanya hanya untuk enterprise level, jadi memang levelnya dia untuk yang memang berlangganan khusus untuk enterprise level. Power BI juga kerjanya cepat gitu ya, apabila jumlah datanya tidak banyak. Makanya kenapa saya bilang lagi-lagi Tableau itu lebih oke kalau untuk volume yang lebih besar, untuk data yang lebih besar. Nah, kalau Tableau sendiri integrasinya dianggap lebih baik, dan bahasa pemrogramannya itu pakai Python dan R. Kenapa dianggap itu menjadi lebih baik? Karena sekarang itu sudah banyak pakai Python dan R. Hampir umum sekarang kalau pemrograman Python, udah mereka udah jarang sekali bahasa pemrograman itu masih mau pakai di luar dari Python gitu ya. Ya ada C+, ada pasti banyak banget lah. Sementara sekarang bahasa pemrograman juga sudah dipermudah kok dengan adanya kayak algorithm gitu, bahasa pemrograman udah gampang. Nah, visualisasi data kalau di Tableau itu bisa ditingkatkan menjadi lebih baik dan cepat ya, karena mereka punya akses untuk volume datanya lebih besar. Nah, ini customer support yang tadi saya sampaikan. Power BI itu bisa lebih cepat kalau untuk akun yang berbayar gitu ya. Dan dia tidak melakukan tarif berbayar untuk dukungan pelanggan. Jadi pokoknya kapan aja bisa gitu. Dia ada support resources gitu ya, kayak ada forum, community, kursus, guidelines, guided learning gitu ya, segala macam. Tapi kalau Tableau itu dia dukungannya via email, yang kebalik, email dan juga telepon selama 24 jam ya. Tableau itu harus ngirim. Kalau misalkan di Power BI itu bisa langsung di situnya. Kalau Tableau itu bisa email ataupun telepon kalau ada masalah untuk customer supportnya. Ya, ada beberapa keluhan bisa dikirimkan. Harga kalau kita bicara dua-duanya sama-sama berbayar dan lebih mahal di Tableau.
Karena memang Tableau itu lebih complicated ya. Maksudnya lebih kompleks datanya gitu loh. Buat data kompleks tuh mereka bisa. Dari Power BI aja per bulannya itu sekitar 13,7 dolar. Untuk yang premiumnya 27,5 dolar ya. Kalau yang premium per pengguna, kalau yang per kapasitas itu 6,858 dolar. Itu per kapasitas. Semuanya per bulan. Kalau misalkan di Tableau itu per bulannya untuk satu user itu di 15 dolar, untuk yang viewer, explorer itu di 42 dolar, kalau untuk kreator 70 dolar. Mahal ya per bulannya. Lumayan. Nah, kalau kita bicara mana yang terbaik, ini lebih ke subjektif sebenarnya. Power BI itu fokus ke bisnis intelligence karena perusahaan dapat meningkatkan analisis data karena ada apa namanya, kalau di Power BI itu ada kayak apa ya, menerka data selanjutnya gitu loh, kayak ada apa sih namanya, saya kok lupa bahasanya ya, seperti ada forecastingnya gitu, kedepannya seperti apa sih gitu, kayak bisa seperti itu. Kalau kalau Tableau itu lebih real, real aja, dia hanya bahas data real aja. Biaya lebih rendah, kemudahan pengguna karena faktor dari Microsoft itu sendiri ya. Terus peningkatan skill data science dan aplikasi pada bisnis yang dimiliki diaplikasikan pada bisnis yang memiliki keterbatasan biaya. Kenapa? Karena Power BI itu dikenal lebih murah. Gitu. Terus tadi balik lagi, data kalau nggak terlalu besar-besar banget, kayak misalkan bukan perusahaan yang analisis datanya banyak banget, itu Power BI udah sangat cukup gitu ya. Dia lebih worth it lah. Nah, kalau misalkan Tableau sendiri, dia fokusnya ke advanced user. Advanced user itu banyak faktor, datanya besar, lebih kompleks, kompleksitasnya lebih tinggi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk perusahaan yang volume datanya besar, sangat juga worth it karena dianggap dengan volume data yang besar itu kapasitas analisisnya itu cepat kalau di Tableau gitu ya, karena memang dia punya kelebihan dari situ. Terus fitur-fiturnya juga banyak yang bisa digunakan, lebih banyak ke bisnis menengah ke atas, itu biasanya umumnya seperti itu. Nah, kurang lebih sih sebenarnya itu kalau misalkan kita bicara antara Tableau dan juga Power BI. Kelebihan dan kekurangannya, kira-kira mana yang lebih cocok dan segala macam. Nah, sementara kalau secara subjektif dari saya, balik lagi ke kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, dan apa namanya, dinilai juga tidak terlalu kompleks, Power BI itu udah paling gampang, paling enak. User interface-nya juga oke gitu ya, visualisasi datanya juga cukup. Kembali lagi sebenarnya kalau misalkan itu ya dilihat lagi juga gitu, memang kebutuhannya juga seperti apa, keinginannya, terus eh, apa, apakah memang hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dari end user, yaitu di mana sistem informasi eksekutif baik BOD ataupun kuesioner, komisioner gitu ya. Jadi kembali lagi terkait dengan kebutuhan. Tapi buat kita sekarang Power BI itu sudah sangat-sangat cukup. Itu paling teman-teman, kita masih bicara dasar dulu, memperkenalkan antara Power BI dan juga Tableau. Jadi saya insya Allah minggu depan saya masih masih coba lagi sih antara kita mau ke Tableau dulu atau ke Power BI dulu gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara mau lebih gampang sih ke Power BI gitu, dalam arti kan teman-teman nanti saya minta untuk download Power BI yang desktop, juga Tableau desktop gitu ya. Nah, kalau Power BI desktop kan kita nggak perlu ngeluarin uang, nggak perlu beli, nyari rekan atau apa segala macam, udah dapat nih Power BI gitu kan, kita tinggal pakai laptop masing-masing atau komputer masing-masing, tinggal apa namanya,
ini aja, tinggal aktifkan akun yang pakai emailnya UNJ. Nah, teman-teman sudah bisa dapat free dari situ, sudah bisa mengakses Power BI gitu. Nah, yang saya sekarang lagi olah adalah terkait data nanti yang akan kita pakai gitu. Ya, saya lagi naikin data-data yang nanti mau kita pakai untuk praktik, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kayaknya mungkin minggu depan kita ke Power BI dulu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan Power BI atau Tableau, silakan. Atau ada yang sudah pernah pakai Power BI atau Tableau? Belum ada. Nanti kita belajar bareng-bareng. Oh ya, satu lagi, eh, kuliah dengan saya itu metodenya adalah saya hanya datang terus memberikan informasi, tetapi teman-teman punya tugas untuk mengeksplor sendiri gitu ya. Karena gini, kalau kita bicara experience, mungkin saya lebih dulu dibanding teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lebih dulu dari saya mengenal Tableau atau Power BI atau apapun itu ya. Saya selalu menyampaikan di perkuliahan saya selalu bahwa saya hanya lebih dulu doang, bukan lebih tahu ya, bukan lebih pintar. Belum tentu saya lebih pintar dari teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lebih pintar. Terus kapasitas saya untuk mengeksplor segala sesuatunya pun belum tentu juga secanggih teman-teman. Belum tentu juga eh, saya punya waktu banyak untuk eksplor lebih gitu ya. Karena teman-teman waktunya masih lebih banyak. Gitu. Kalau dosen itu kan waktunya tidak terlalu banyak ya. Saya hanya sebatas apa yang sudah pernah saya pelajari dulu waktu semasa kuliah, saya perdalam terus saya sampaikan. Kan kurang lebih seperti itu. Teman-teman masih lebih banyak waktu untuk mengeksplor. Jadi nanti metode perkuliahannya hanya saya menyampaikan, kita lebih ke discuss. Dan belum tentu juga saya lebih canggih dari teman-teman. Makanya setelah saya menyampaikan segala sesuatunya, saya memposisikan diri saya sebagai mediator. Kenapa sebagai mediator? Karena nanti mungkin ada satu anak yang memiliki kemampuan yang lebih, ada satu anak yang mungkin, oh ini saya belum kenal sama sekali Pak. Ada yang seperti itu nggak masalah. Jadi pengennya kita lebih ke open discuss aja. Kita banyak banyak memberikan tanggapan-tanggapan dan belum tentu yang saya sampaikan Pak, kok ini doang gitu. Kenapa nggak yang ini? Oke, nanti saya coba. Saya lebih senang mendengar apa sih yang dibutuhkan mahasiswa gitu ya. Saya sudah punya runutan, dalam arti gini, dosen itu punya runutan-runutan apa saja yang sudah harus disampaikan, tetapi kadang-kadang kan mahasiswa ada yang rasa penasarannya tinggi gitu ya, ada yang mungkin luput dari dosennya, oh saya lupa ternyata membahas ini atau ngejelasin ini. Nah, teman-teman boleh minta itu nanti. Nah, kalau misalkan nanti ternyata, oh saya kayaknya lupa deh, atau mungkin oh saya mungkin ternyata yang itu kayak saya baru dengar gitu. Jadi yang belajar nggak teman-teman doang, saya juga akan belajar. Saya akan cari tahu juga gitu, dalam arti kalau teman-teman lebih tahu ya saya akan komunikasi dengan teman-teman, kita akan discuss. Kalau ternyata kita sama-sama nggak tahu, kita cari sumbernya, kita cari source-nya, kita komunikasikan bareng-bareng, kita discuss bareng-bareng. Pandangan teman-teman apa, pandangan saya apa, kita cari jalan tengahnya. Oh, oke, ini loh ternyata pemahamannya itu seperti ini. Saya lebih suka yang kayak gitu ya. Jadi dosen itu tidak selalu benar, tidak selalu lebih pintar ya. Jadi jangan khawatir. Saya bukan orang yang strength banget, bukan dosen killer juga. Boleh ditanya ke teman-teman yang lain. Saya hanya lebih tua sekian tahun lah dari kalian. Mungkin kayaknya nggak lebih dari 10 tahun deh. Kalian lahir tahun berapa ya? 2004, Pak. Oh, 2004, cuma 10 tahun bedanya sama saya. Jadi mungkin nggak apa namanya, saya bukan dosen-dosen senior yang killer. Wah, nggak bisa gue kasih nilai D gitu, nggak, bukannya kayak gitu. Jadi saya tipe orang yang menghargai proses. Karena di balik prosesnya kalian ada proses saya juga untuk menjadi lebih baik. Untuk mungkin teman-teman punya ilmu apa, saya belajar dari teman-teman kan. Oke, balik lagi, ada yang mau ditanyakan antara Tableau dan Power BI? Berarti minggu depan kita Power BI dulu ya, Kak? Kemungkinan besar Power BI dulu. Itu berarti download mobile app-nya atau kita download Power BI-nya? Power BI-nya, Mas. Oke, kasih ya, Kak. Download Power BI-nya, nanti kan itu punya Microsoft. Pakai akunnya
akun email UNJ kalian ya. Nah itu nanti dapat free. Kan kalian kan dapat langganan Microsoft 365-nya. Iya Pak, kasih Saya nggak tahu. tahu lifetime apa enggak ya. Kalau dosen udah pasti lifetime kan. Kalau mahasiswa saya nggak tahu kalian lifetime atau enggak. Saya ingat saya kalau email tuh lifetime selama kalian pakai. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Nggak ada. Kalau kuliah sore itu gitu ya, antara mau dengerin, nggak dengerin, mau dengerin males, nggak dengerin. Tapi gimana? Biasanya habis maghrib tuh baru mulai enak gitu ya. Tapi ntar biasanya kalau habis maghrib tuh udah keganggu cacatan sama pacar atau nggak janjian gitu mau keluar. Tuh yang kayak gitu-gitu sih kadang-kadang udah malas gitu. Maksudnya enak sebenarnya kuliah tuh pagi, apalagi data analytics. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Eh, saya janjinya cuma sejam ya. Kan masuk jam 3, saya masuk tadi jam 3 lewat. Ya, sejam kurang lah ya. Oke, saya mungkin nggak lama-lama, setidaknya saya sudah sampaikan materinya secara dasar. Selebihnya kita tinggal praktik aja masalah Tableau dan Power BI. Saya juga masih mencoba menyusun kalau bisa ada instructionnya terkait dengan Power BI, saya mencoba menyusun. Tapi kalau nggak ada ya nanti mungkin seiring berjalannya aja deh, gitu. Ya kita coba seiring berjalannya aja untuk Power BI dan juga Tableau-nya. Ya pelan-pelan setidaknya teman-teman bisa dapat materi Tableau dan juga Power BI-nya, teman-teman bisa gunain secara dasar, selebihnya nanti teman-teman bisa explore sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau gitu mungkin saya akhiri saja pertemuannya hari ini. Saya mohon maaf tadi ada keterlambatan. Saya mohon maaf juga PJ-nya siapa? Rizky ya? Nah, saya Pak. Ya, saya mohon maaf juga kalau misalkan saya nggak balas-balas chat. Hai. Itu kelemahan saya. Jadi memang kelemahan saya itu adalah masalah komunikasi gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa Rizky mau ngingetin saya, telepon aja nggak apa-apa jam Oke, berapapun. nanti Karena langsung saya telepon aja ya kalau nggak di grup ya di Pak chat ya. dulu tetap nggak apa-apa. Kalau saya chat nggak balas Oke, langsung telepon aja teror nggak apa-apa. Karena gini, kalau oke, saya bisa angkat saya angkat, kalau nggak saya juga nggak akan angkat gitu. Nanti oke akan saya Pak. balas chat. Tapi setidaknya telepon aja. Karena pengalaman dari kakak kakak kelas kalian itu nelfon 3 kali aja belum tentu saya angkat dan belum tentu saya balas chatnya. Karena mungkin ternyata saya lagi ada pekerjaan apa yang urgent gitu. Terus saya tiba-tiba ada pelatihan apa gitu, suka biasanya kayak gitu. Kenapa? Karena memang kalau dosen muda di FE itu didorong sekali terkait dengan pelatihan apa kegiatan segala macam banyak ya. Jadi mohon maaf sekali kalau memang misalkan nanti ada beberapa waktu yang ternyata oh Pak Haji nggak balas-balas nih, ya mohon maaf. Itu kelemahan saya. Silakan tanya deh, terutama anak-anak akuntansi, tanya gimana sih karakternya Pak Haji gitu. Kalau di chat mereka udah pasti cuma cengar-cengir doang, udah tahu. Tapi kalau kuliah sih so far aman. Insya Allah saya fair dalam perkuliahan, dalam masalah nilai juga saya fair. Intinya saya hanya mau melihat proses kalian. Hasil akhir itu nggak terlalu penting, proporsinya juga nggak terlalu besar. Yang penting proses kalian bagus, saya oke. Gitu. Yang penting jangan ada yang nyontek, jangan ada yang ngakal-ngakalin. Kalau sama saya itu tipenya lebih baik lu bilang nggak bisa dibanding lu sok-sok bisa tapi nyontek gitu. Itu udah pasti sering kejadian, pasti ketahuan. Ketahuan nih nyontek, kalau enggak ya mungkin lagi nasib aja, lagi untungnya aja. Tapi umumnya pasti ketahuan. Kalau ketahuan sama saya biasanya udah pasti ngulang. Saya lebih senang ngelihat orang yang fair, ujian nggak ngerti, dia cuma bisa nulis soal. Ditulis soalnya, terus dia ngarang. Salah nggak apa-apa, masih gue kasih nilai. Tapi kalau udah nyontek, biasanya ya udah, selamat ketemu tahun depan biasanya kayak gitu. Intinya saya menghargai orang yang berproses. Karena saya sadar sendiri bahwa setiap orang itu beda-beda. Ada yang nerimanya cepat, ada yang nerimanya lambat, ada yang cepat ingat cepat lupa, ada yang lama ingat lama lupa, ada yang cepat ingat lama lupa, ada yang lama ingat cepat lupa, udah lama ingatnya cepat juga lupanya, ada yang kayak gitu. Itu kayaknya udah sial aja hidupnya. Tapi intinya saya menghargai sekali proses. Nggak semerta-merta
ujian akhirnya tuh begini, nggak bisa, ya udah nilai jelek, nggak kayak gitu. Saya biasanya masih ada unsur subjektifnya. Oke, itu ya kurang lebih rules di dalam perkuliahan saya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kalau di saya, kalau ngomongin kecepatan, silahkan disampaikan Pak, diinstruksi aja Pak, maaf kecepatan gitu, bisa lebih pelan-pelan nggak? Itu kan, gitu. Jadi kalau saya orang Jawa yang biasa, kalau orang Jawa kan biasanya ngomongnya pelan-pelan ya, lemah lembut. Kalau saya orang Jawa yang lahirnya di Jakarta penuh tekanan, jadi cepet apa-apa cepet gitu, ngomongnya cepet, balas chatnya baru lama, misalnya gitu. Oke, sekali lagi saya mohon maaf minggu-minggu kemarin saya tidak memberikan informasi atau kepastian kelas, tapi kita sudah pertemuan pertama dengan saya, insya Allah selebihnya kita tinggal jalan aja. Mudah-mudahan nggak akan bergeser dari waktu-waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya izin undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Makasih ya Pak. Izin, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak.